Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video ini dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya berbeda dengan videonya. Ini alur novel, bukan alur film. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya, dan like videonya biar tambah semangat. Oke, langsung saja kita mulai spoilernya. Di part sebelumnya, Tan Yun mengejutkan dengan satu serangannya yang langsung memenggal kepala 5 murid yang menyerangnya bersamaan. Dan inilah kelanjutannya. Setelah banyak orang yang masih syok melihat kecepatan dan kekuatan Tan Yun lalu berkata kalau dia tahu banyak orang yang ingin membunuhnya. Jadi saat ini dia memberikan kesempatan untuk datang maju melawannya. Karena tantangan ini diberikan jatah 100 tempat, maka masih tersisa 95 tempat tantangan. Setelah undangan Tan Yun ini, para murid gempar. Mereka ingin segera membungkam mulut murid tukang yang arogan ini. Banyak suara-suara yang mencibir Tan Yun, karena menurut mereka, Tan Yun terlalu melebih-lebihkan kemampuannya saat ini. Berselang beberapa saat kemudian, 18 murid menerjang dengan cepat sambil menghunuskan pedang mereka. Detik berikutnya, semua keributan menjadi sunyi saat 18 tubuh tergorok di lehernya jatuh bersimbah darah di atas panggung. Tan Yun sendiri masih berdiri dengan tubuh yang dibanjiri darah dengan pedang di tangan kanannya. Semua murid bingung bagaimana Tan Yun bisa menebas semuanya bersamaan. Tangan kiri Tan Yun melambai dan kekuatan spiritual mengangkat 18 mayat keluar dari panggung. Hanya beberapa murid, Diaken, Penatua, dan para kepala divisi serta Swansong yang bisa melihat bahwa Tan Yun tidak menghilang, tapi bergerak dengan sangat cepat. Tan Yun berkata, kalau masih ada 70 tempat untuk menantangnya, silakan datang saja. Karena Tan Yun melihat masih kurang yang benar-benar ingin maju, maka dia menunjuk dengan pedangnya pada ketua penegakan hukum, kepala divisi jiwa binatang, kepala divisi jiwa suci, dan kepala divisi 5 jiwa. Tan Yun berkata pada Qiu Yongmin bahwa putranya memang pantas mati. Kepada Wu Hong juga Tan Yun mencibir, jika bukan karena aturan sekte, maka anaknya itu sudah dirobek-robek oleh Tan Yun saat itu. Kepada penatua kedua divisi jiwa binatang Murong Hong, Tan Yun juga berkata jika cucunya Murong Kun di gerbang luar pantas menerima kematian di tangannya. Serta Ling Hu Changhe tidak lupa dipanas-panasi Tan Yun terkait cicitnya yang juga mendapatkan balasan dari Tan Yun karena sudah berkali-kali mencoba membunuh Tan Yun saat itu. Sedangkan kepala divisi 5 jiwa, Tan Yun mencibirnya karena menurutnya alasan kepala divisi 5 jiwa memusuhinya adalah karena dia ingin Tan Yun mati agar cucunya bisa mendekati Xian. Setelah Tan Yun memancing emosi mereka semua, para murid lain akhirnya tahu bahwa Tan Yun begitu berani membunuh banyak murid dengan koneksi ke para sesepuh ini. Tapi di sisi lain mereka bingung kenapa Tan Yun masih bisa hidup hingga hari ini dengan begitu banyaknya musuh tingkat tinggi yang mengincar nyawanya. Swansong yang mendengar ini hanya mengerutkan kening, karena memang sudah sejak dulu aturan di kompetisi antar 9 divisi gerbang dalam adalah sarana untuk menyelesaikan perselisihan di antara para murid antar divisi di gerbang dalam ini. Karena di kompetisi inilah semua permasalahan akan diselesaikan dengan pertarungan. Oleh karena itu,
Darah dan kematian dalam setiap kompetisi tidak bisa ada yang campur tangan untuk menghentikannya. Karena sudah seperti ini aturan yang ditetapkan para leluhur, maka Swansong sekalipun tidak bisa mengubahnya. Tan Yun melihat para kepala divisi ini hanya diam. Lalu Tan Yun berkata dengan keras bahwa mulai sekarang, jika dia melihat murid penegak hukum, murid 5 jiwa, murid jiwa binatang, murid jiwa suci, maka dia akan langsung membunuh mereka yang ditemuinya di jalan. Kata-kata ini mengguncang hati mereka, para musuh Tan Yun. Dan para murid divisi Pil memberikan dukungan pada Tan Yun kalau Tan Yun bisa membunuh semua murid yang ingin membunuhnya. Emosi memuncak di hati divisi-divisi yang diancam Tan Yun ini. Segera 20 murid terkuat di divisi penegak hukum segera melesat ke arah panggung naga nomor 1, tempat Tan Yun berdiri saat ini. Mereka adalah praktisi di alam jiwa janin tahap kesempurnaan. Dengan berbagai macam artefak senjata, mereka menyerang Tan Yun saat ini. Tan Yun meraung, siapa yang ingin membunuhnya, maka akan dibunuh olehnya. Tan Yun kemudian meninju, memotong, menendang, dan menebas para penyerang ini. Semuanya dilakukan dengan kecepatan tinggi, hingga beberapa saat kemudian hanya tertinggal satu yang masih hidup dan sedang melarikan diri dengan panik. Dan Tan Yun berkedip, dan tiba-tiba dia muncul di depan. Segera dengan tendangan ganas, akhirnya orang yang melarikan diri itu remuk dadanya. Tan Yun berdiri seperti dewa pembantai di tengah genangan darah di atas panggung naga. Tan Yun berkata lagi, kalau masih ada 50 tempat bagi yang ingin maju menantangnya. Beberapa saat kemudian, Tan Yun memasang formasi pedang Dewa Hongmeng. Ke-11 pedang dengan atribut masing-masing keluar dan mengelilingi panggung naga. Tan Yun memprovokasi para musuhnya untuk maju karena ini kesempatan yang tepat untuk menakuti mereka. Benar saja, dari cara Tan Yun membantai puluhan murid tadi, itu meninggalkan ketakutan di hati para murid penegakan hukum. Mereka sekarang tidak memiliki keberanian lagi untuk maju. Saat ini semua murid menebak-nebak seberapa kuat sebenarnya Tan Yun ini. Apalagi sekarang dia telah mengaktifkan formasi pedangnya. Seorang murid jiwa binatang bernama Ding Fu mencibir para murid lainnya yang menurutnya pengecut. Dia lalu mengundang 30 murid terkuat dari divisi jiwa binatangnya yang berani untuk maju bersamanya. Segera setelah itu 18 murid terkuat divisi jiwa binatang bergegas masuk ke formasi pedang Dewa Hongmeng. Divisi lain masih mengukur kekuatan Tan Yun dan membiarkan divisi jiwa binatang maju lebih dulu. Setelah mereka masuk, Tan Yun segera menutup formasi itu sehingga tidak ada orang yang bisa melihat ke dalam. Di dalam formasi Tan Yun ini, 18 orang terkejut melihat Tan Yun berdiri di udara tanpa pedang terbangnya. Di atas langit, Tan Yun menatap mereka di bawah dengan senyum kematian. Tan Yun lalu menggerakkan kekuatan angin. Seketika itu terdengar suara deru angin badai berbentuk mulut raksasa yang siap menelan 18 orang ini. Di dalam mulut angin raksasa ini ada pedang angin besar yang siap merobek segalanya. Salah seorang murid mencibir, hanya dengan kekuatan angin Tan Yun menjadi begitu sombong. Mereka kemudian membagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama akan menghadapi serangan angin itu dan kelompok yang lain akan langsung menuju ke langit dan membunuh Tan Yun. Saat mereka mendekati Tan Yun di langit, tiba-tiba Tan Yun memanggil kekuatan petirnya. Itu menjadi naga petir yang melayang di atas kepala Tan Yun. Sementara kelompok di bawah mengeluarkan kekuatan jiwa binatang mereka untuk menahan serangan angin Tan Yun, pedang-pedang mereka menebas mulut angin raksasa itu. Tapi tetap mulut itu terus maju menelan mereka hingga terdengar suara-suara teriakan.
Dan beberapa saat kemudian itu menjadi sunyi. Kelompok ini berubah menjadi potongan daging yang tercincang oleh mulut angin itu. Kelompok lain yang berada di langit terkejut melihat itu, dan mereka tidak menyangka kekuatan angin Tanyun sekuat itu. Tapi mereka kini diperhadapkan dengan naga petir yang meliuk-liuk menargetkan mereka. Mereka meraung dan mengeluarkan teknik terbaik mereka dan menggabungkannya ke dalam pedang warna-warni yang menebas ke arah naga petir yang menerjang. Lintasan tebasan pedang itu membelah ruang spasial dan itu bertabrakan dengan naga petir Tanyun. Naga petir itu tidak bisa menahan tebasan pedang warna-warni itu dan kemudian naga itu menghilang. Pemimpin kelompok itu, Ding Fu, sekarang semakin bersemangat melihat keberhasilan mereka ini. Mereka kini memandang Tanyun seperti tikus yang dikejar-kejar kucing. Di tengah kegembiraan mereka, salah seorang dari mereka menengok ke bawah dan terkejut ketika melihat mulut angin raksasa membuka mulut untuk menelan mereka dari bawah. Seberapa cepat pun mereka menghindar, itu sudah terlambat. Mulut itu menelan mereka dan 8 orang terpotong oleh pedang angin di dalam mulut itu. Tapi hanya Ding Fu seorang yang berhasil menghindari pedang angin itu. Ding Fu meraung untuk melepaskan diri dari mulut angin dengan seluruh kekuatannya. Saat Ding Fu terluka parah, Tanyun mengaktifkan mata Dewa Hongmengnya dan menatap mata Ding Fu. Tiba-tiba jiwanya menjadi lemah dan mukanya pucat setelah dia kini dikendalikan oleh Tanyun. Tanyun memerintahkan Ding Fu, begitu formasi pedang ini dibuka, maka Ding Fu akan segera melarikan diri secepat mungkin dan memberitahu orang-orang yang ingin membunuh Tanyun di luar bahwa Tanyun saat ini terluka parah dan menyuruh mereka untuk segera membunuh Tanyun. Ding Fu mengangguk dalam pengaruh mata Dewa Hongmeng. Tanyun ingin memancing mereka masuk dan menghabisi semua orang-orang yang berniat membunuhnya. Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Gimana menurut kalian? Apakah rencana Tanyun untuk ngeprank musuh-musuhnya ini akan berhasil? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.